Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pastor Juni Bale, yang akan membawakan topik Arti Natal bagi orang Kristen masa kini. Pastor Juni Bale, saya persilakan. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Senang sekali malam kali ini kita boleh berjumpa. Pak Herman, apa kabar? Baik, Pak. Gitu, Sesama Makassar. Hujan ya? Hujan. Rintik, ya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang yang diberi tema atau saya beri tema adalah arti Natal bagi orang Kristen masa kini. Ya, ditinjau dari sudut pandang teologi. Nah, Bapak Ibu, tadi pagi saya sengaja lihat-lihat Facebook dan saya diingatkan oleh Facebook bahwa tahun lalu hari begini di tanggal yang sama, tanggal 25 November 2022, itu saya juga punya jadwal untuk menyampaikan firman Tuhan di FWF. Waktu itu masih almarhum Pak Sinto. Ya, Pak Sinto yang memberikan judul, memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan waktu itu. Judulnya adalah Jerih Lelah. Jadi waktu tadi pagi saya lihat, saya screenshot, saya kirim ke Ibu Ayu karena saya pikir ini satu momentum yang sangat baik sekali, mengenang kembali akan orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pakai, yang Tuhan telah utus untuk melayani di FWF ini. Jadi tadi pagi saya mengingat ya, ketika saya lihat Facebook, dan ini Facebook mengingatkan bahwa tanggal 25 November tahun 2002 tahun lalu saya menyampaikan firman Tuhan di FWF dengan judul Jerih Lelah yang diberikan oleh Pak Sinto. Saya teringat akan kebaikan daripada beliau. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua ada di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita tinggal beberapa hari atau beberapa minggu, Bapak Ibu, kita sudah akan masuk di Natal, hari Natal atau bulan Natal. Bulan Desember 2023, tidak terasa. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan di IFJF Makassar dan saya menyampaikan tentang waktu kita itu sangat berharga. Jadi kita berada di satu kehidupan, satu situasi, satu waktu yang Tuhan berikan kepada kita dan mari kita pergunakan waktu-waktu ini dengan baik. Nah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Hari ini sudah tanggal 25 dan besok kita akan berada di minggu terakhir daripada bulan November tahun 2023. Nah, saya percaya bahwa tahun 2023 ini penuh dengan banyak kisah, banyak pengalaman, ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, baik suka maupun duka, ya, baik senang maupun tidak senang, ya. Hal-hal yang baik Tuhan kerjakan juga ada di dalamnya, itu ada hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita percaya bahwa setiap rencana Tuhan dalam hidup kita, itu dia katakan bahwa seluruh rancangan yang ada padaku itu baik bagimu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, malam hari ini kita akan berbicara tentang Natal. Ya, kita berbicara tentang Natal. Saya secara pribadi kalau mengingat akan Natal, maka saya percaya bahwa kita semua mengingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan begitu mencintai kita, Tuhan begitu sayang sama kita, sehingga dia rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita, membawa kita kembali kepada posisi kita untuk berjumpa dengan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Natal. Ya, arti Natal bagi kehidupan orang percaya atau orang Kristen masa kini, ya, ditinjau dari perspektif atau sudut pandang kehidupan orang, kehidupan daripada teologis. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kehidupan manusia pada dasarnya tidak lepas dari tingkah laku sosial, sehingga membuat sikap ketergantungan antara satu dengan yang lain merupakan sesuatu yang wajar atau manusiawi. Itulah sebabnya manusia disebut dengan makhluk sosial. Keadaan sosial tersebut secara perlahan mulai menghasilkan sebuah pola hidup yang berakhir, membentuk sebuah tradisi atau adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, warisan ini secara langsung dapat mempengaruhi umat beragama, tidak terkecuali dengan agama Kristen. Bahkan di dalam kekristenan, warisan atau tradisi dianggap sebagai sesuatu sarana supaya kita dapat memahami makna yang terkandung di dalam Alkitab, atau jembatan dalam memperdalam, merefleksikan, beserta dan mengimplementasikan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal ini juga berlaku untuk perayaan Natal. Di masa kini, Natal dapat dilihat sebagai suatu perayaan yang sangat penting. Perayaan yang begitu luar biasa. Perayaan yang membawa hidup kita, membawa iman kita untuk dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kehidupan orang beragama tidak akan pernah lepas dari yang namanya pemujaan atau ucapan syukur sebagai representasi dan kehidupan secara keagamaan atau secara agama. Nah, dalam kekristenan terdapat begitu banyak hari raya besar gereja yang terus diperingati dari generasi yang ada sampai ke generasi yang berikutnya, tidak pernah lepas. Salah satunya yaitu perayaan Natal yang terus dilestarikan dan diperingati setiap tahunnya. Nah, kita memperingati Natal itu, saudara, yaitu kita memperingati tentang kelahiran atau kehadiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Natal itu sendiri dirayakan oleh semua orang Kristen, semua umat Kristen, untuk memperingati atas kasih karunia Allah Pastor mute, Pastor. Sorry. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat dulu sejarah, ya, sejarah daripada Natal. Nah, para murid, ya, murid daripada Yesus Kristus dan orang-orang Kristen pada saat itu yang hidup pada abad pertama, tidak pernah sekalipun mereka merayakan Natal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu pada tanggal 25 Desember. Di dalam Alkitab tidak ditemukan satu ayat firman Tuhan, ya, satu ayat, ya, firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk merayakan Natal. Sebab perayaan setiap tanggal 25 Desember itu adalah perayaan agama namanya pagamis, atau disebut dengan penyembahan berhala yang dilestarikan, ya, oleh umat Kristiani. Ya, akibat dari sinkritisme ini, atau mungkin yang dimaksudkan untuk menentang peringatan daripada lahirnya Dewa Matahari dalam agama Romawi kuno, serta untuk merayakan dan menyatakan bahwa Yesus Kristus Sang Mesias itu adalah matahari kebenaran. Jadi dengan ini, ya, kita percaya bahwa
Yesus Kristus itu sebagai cahaya, sebagai terang, sebagai kebenaran untuk membawa kita, menerangi kita untuk masuk di dalam terang ilahi yang Tuhan bawa, yang ada. Ya, nah oleh sebab itu saudara, sehingga penetapan hari Natal atau peringatan tentang kelahiran Yesus ditetapkan pada tanggal 25 Desember. Nah saudara-saudara, gereja itu merupakan keseluruhan, bukan saja menganggap baptisan saja atau baptisan Yesus saja, tetapi menganggap semua perayaan yang ada itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan, ya, terutama kelahiran Yesus ke dalam dunia. Ada orang yang bilang seperti ini, bahwa waktu kalau kita belajar teologi, kita ada argumentasi gini, saudara, bahwa sebenarnya Paskah itulah yang kita rayakan dengan meriah. Paskah itu yang kita harus rayakan dengan benar-benar dengan luar biasa, karena Paskah itulah titik puncak di mana Yesus boleh mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Sedangkan Natal itu tidak harus dirayakan dengan meriah. Natal itu tidak harus dirayakan. Karena apa? Karena itu hanya kelahiran daripada Yesus Kristus. Tetapi bukti bahwa bukti bahwa kehadiran Yesus di dunia visinya itu adalah penebusan, itu waktu Yesus mati di atas kayu salib pada waktu Paskah. Tetapi pada kenyataannya saudara, bahwa kita merayakan akan Natal itu sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Ya, bukti cinta kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, perayaan Natal baru masuk pada abad yang keempat di dalam gereja. Jadi abad keempat itu baru gereja itu boleh, waktu itu abad keempat baru gereja merayakan Natal. Peringatan ini berasal dari sebuah kebiasaan atau tradisi upacara adat masyarakat. Penyembahan berhala, di mana pada abad pertama sampai dengan abad 4 Masehi, dunia masih dikuasai oleh kerajaan Romawi, ya, kerajaan Romawi, dan merayakan Natal di 25 Desember sebagai hari kelahiran Dewa Matahari ini merupakan masa keemasan secara universal dan kesetaraan untuk menghormati Dewa Matahari yang tak terkalahkan itu. Ya. Nah, pada waktu Konsili Nisea tahun 325 Masehi untuk mengakui doktrin secara resmi agama Kristen, yaitu Trinitas sebagai konsep Tuhan yang benar, maka diputuskan dan ditetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran daripada Yesus Kristus. Kaisar Konstantin Agung sebagai pemimpin Konsili Nisea dianggap sebagai perwujudan dari dewa tertinggi Romawi, yaitu Dewa Matahari. Sesudah Kaisar Konstantin memeluk agama Katolik pada abad keempat Masehi, maka pada waktu yang sama orang-orang kafir beramai-ramai ikut memeluk agama Katolik supaya orang-orang di Kekaisaran Romawi tidak lagi menyembah Dewa Matahari, tetapi menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang ada. Nah, perayaan Natal itu ditetapkan pada tanggal 25 Desember, ya, diwarisi oleh gereja-gereja barat. Karena itu pada saat ini menurut perhitungan matahari tidak, ya, terus-menerus ke selatan, tetapi kembali ke Khatulistiwa dan ke utara. Waktu itu yang dimengerti adalah waktu yang bergerak mengelilingi bumi oleh matahari. Nah, saudara, Kristus oleh kelahirannya di kandang yang mengalahkan kegelapan itu, ya, mengingatkan kepada kita semua bahwa kemenangan atas terang, kemenangan atas kegelapan itu sudah ada. Ya, kemenangan atas gelap itu sudah dibuktikan dengan kehadiran Yesus Kristus di dalam kelahirannya. Dari sumber penyembahan berhala dan titik kontekstual pemilihan tanggal dikaitkan dengan perayaan musim
yang dikenal sebagai Hari Natal atau Christmas. Nah, saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa kelahiran Yesus itu merupakan suatu kerendahan hati daripada Sang Pencipta yang menjelma sebagai manusia. Jadi kehadiran Tuhan ke dalam dunia itu merupakan bukti daripada kerendahan hati Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, Tuhan meninggalkan segala-galanya, meninggalkan tempat kemuliaannya dan turun ke dalam dunia. Itu bukti bahwa Tuhan itu begitu mengasihi umat ciptaannya. Ya, Tuhan meletakkan segala-galanya, seluruh atributnya, dan dia boleh menjadi manusia sama seperti kita. Itu bukti bahwa dia mencintai, mengasihi, dan mempedulikan akan kita. Kelahiran Yesus juga sebagai titik awal di mana misi Kristus di dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Keberadaan Yesus merupakan Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, di mana menyatakan sebagai manusia ia bisa mati, dan sebagai Allah ia menjadikan kematian itu sebagai pembayaran yang cukup bagi dosa seluruh dunia. Ini dapat menunjukkan bahwa keesaan Allah datang ke dunia, menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang sejati. Berabad-abad perayaan Natal bergerak secara dinamis dalam pasang surut keberadaan umat manusia. Dan saya percaya bahwa perayaan Natal itu kita rayakan bukan saja secara penampilan fisik, ya, atau penampilan luar, ya, memakai pakaian yang baru, membeli sepatu yang baru, atau melakukan mendekorasi rumah secara baik menjadi baru. Bukan hanya itu, tetapi lebih daripada itu adalah kesediaan hati kita untuk sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita dan menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Ini yang saya percaya bahwa perayaan Natal yang sesungguhnya. Ya. Nah, saudara-saudaraku, berangkat dari pengertian Natal yang dipahami oleh orang-orang Kristen pada umumnya, yaitu peringatan tentang kelahiran Yesus. Maka di dalam Alkitab terdapat cerita tentang kelahiran Yesus yang ditulis di Injil, keempat Injil di dalam Perjanjian Baru, yakni Matius pasal 1, Lukas pasal 2, dan juga Markus dan Yohanes. Di dalam kedua cerita yang ada di dalam Alkitab mempunyai paralel, tetapi mempunyai waktu berkesinambungan mengenai kelahiran Yesus. Ya, kalau kita membaca akan Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan pasal 2 ayat 23, ya, dan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, itu di situ ada satu paralel, ada satu hubungan, ya, yang tidak terputus di sana, di mana masing-masing menceritakan suatu kejadian yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, dalam Injil Matius dari sudut pandang Rasul Matius yang merupakan seorang pemungut cukai atau pemungut pajak yang menceritakan perihal kedatangan orang Majus yang mencari dan menyembah raja yang lahir serta menyembahkan akan emas, kemenyaan, dan mur. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Injil Lukas yang adalah seorang dokter menceritakan kisah ini dengan detail, termasuk di dalamnya ada malaikat dan kedatangan gembala-gembala yang menyembah Yesus di palungan. Nah, saudara, dari kronologi daripada cerita-cerita ini, Injil Lukas ini tidak menuliskan orang Majus dari timur, tetapi lebih berfokus kepada kelahiran Yohanes Pembaptis yang terjadi sekitar 6 bulan sebelum kelahiran Yesus. Termasuk juga wujud dari penampakan malaikat Gabriel yang menyampaikan terlebih dahulu pada Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa cerita ini menunjukkan bahwa kehadiran daripada Kristus
itu lebih tinggi dari segala-galanya. Ya, lebih besar daripada segala-galanya. Ya. Nah, oleh sebab itu penulis daripada Injil Matius dan Lukas itu berfokus pada peristiwa kelahiran Yesus. Setelah terlebih dahulu menuliskan tentang silsilah daripada Yesus. Sementara Lukas menempatkan berita kelahiran Yesus sebagai Mesias, anak Allah, sesuai dengan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Karena itu ia menyebut sebagai anak Daud dan anak Abraham. Ya, ia ingin memperkenalkan dan membuktikan bahwa Yesus melalui kelahirannya yang ajaib. Kelahirannya Yesus bukanlah suatu kelahiran yang biasa, melainkan sesuatu yang penuh dengan mujizat daripada Allah. Mengapa disebut mujizat? Karena kelahiran Yesus bukan berasal dari hubungan seksual antara Yusuf dan Maria, melainkan karena pekerjaan Allah melalui Roh Kudus. Nah, ini yang setiap tahun atau setiap perayaan Natal kita dengar, saudara-saudara, bahwa kehadiran Yesus itu adalah kehadiran yang sungguh luar biasa. Karena tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan suami istri di sana yang akhirnya Yesus lahir. Tetapi Alkitab itu dengan jelas mengatakan bahwa kehadiran Yesus, kelahiran Yesus itu adalah kelahiran karena pekerjaan daripada Allah. Pekerjaan daripada Roh Kudus. Allah yang membuat ini. Allah yang mempunyai inisiatif untuk kehadiran Yesus di dunia. Karena apa? Karena untuk menebus setiap dosa kita. Nah, Maria mengetahui dari seorang malaikat di mana ia sudah mengandung daripada Roh Kudus tanpa persetubuhan. Setelah mendengar hal itu, Maria dan suaminya Yusuf meninggalkan rumah mereka di Nazaret untuk berjalan ke kota Bethlehem untuk mendaftar dalam sensus yang diamanatkan oleh Kaisar Agustus, ya, yaitu Kaisar Romawi pada waktu itu. Karena pada waktu itu mereka tidak mendapatkan tempat di kota itu. Bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan. Kelahiran Yesus di Bethlehem di tanah Yudea itu merupakan kampung halaman daripada Daud, nenek moyang daripada Yusuf. Ini memenuhi satu nubuatan yang terambil atau tercatat di dalam kitab Nabi Mika. Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab, di dalam Yesaya secara pribadi telah membahas pasal 11 ayat 1 dan meskipun tidak dibahas secara gamblang mengenai Nazaret. Kata Nazaret di dalam Perjanjian Baru kemudian dihubungkan dengan Yesus. Sehingga bukanlah hal yang mustahil di mana nubuat tersebut itu ditujukan kepada Yesus. Oleh karena itu gelar orang Nazaret kepada Yesus bukanlah hanya sekedar gelar yang ditujukan atau menunjukkan identitas, alamat atau asal daripada Yesus. Tetapi justru lebih luas, bahkan menjangkau nubuatan Yesaya di dalam Perjanjian Lama. Nah, ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar pada waktu Matius mencatat mengenai kelahiran Yesus, karena sudah dengar tuduhan-tuduhan atas orang Yahudi, menjadi hal yang wajar seketika orang-orang Yahudi menyebar berita bahwa Maria ya melahirkan tanpa ada hubungan biologis dengan Yusuf. Ya, orang-orang Yahudi itu sangatlah sensitif, saudara. Ya, orang-orang Yahudi sangat sensitif mengenai setiap perilaku yang menyimpang, yang sangat menjaga dan atas kekudusan. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu telinganya sangat tipis sekali ya, melihat kejadian-kejadian, apalagi dia hamil di luar nikah. Ya, itu bisa jadi satu berita yang sangat viral sekarang, viral sekali waktu itu. Ya, waktu itu memang belum ada media sosial. Tetapi dari mulut ke mulut itu sangat cepat sekali. Ya, mereka berbisik-bisik, berbisik satu dengan yang lain. Ya, mengata-ngatai bahwa Maria hamil dan belum menikah dengan Yusuf, tapi dia sudah hamil. Oleh karena itu ketika Yusuf mengetahui
bahwa tunangannya hamil, namun Yusuf belum mengetahui bahwa Maria hamil dari Roh Kudus, maka positif Yusuf pada saat itu sangatlah sulit. Untuk itu Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Saudaraku, ini saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang masuk di akal. Ya, masuk di akal sehat kita. Bagaimana mungkin seorang laki-laki menerima wanita atau calon istrinya yang dia tahu bahwa dia belum bersetubuh dengan calon istrinya, tapi calon istrinya itu sudah hamil lebih dahulu. Bagaimana mungkin? Pasti pikiran negatif. Ya, mencurigai itu sangat-sangatlah manusiawi. Tetapi di dalam hal ini kita lihat bahwa sekalipun Yusuf secara diam-diam, ya, diam-diam menceraikan Maria, tetapi hal itu kita lihat di bagian yang berikut dikatakan begini, bahwa Yusuf bermimpi, ada sebuah penampakan dari malaikat itu diutus oleh Allah dan memberitahukan mengenai pandangan Yesus dari kehadiran Yesus, ya, dari seorang perawan oleh Roh Kudus, dan memusatkan perhatian kepada Yesus. Dan itulah yang membuat Yusuf besar hatinya menerima bahwa ini adalah pekerjaan daripada Allah. Itu merupakan pesan malaikat kepada Yusuf, sehingga hal ini membuat Yusuf bimbang atau mempertimbangkan kembali rencananya untuk menceraikan Maria. Hal ini pun mungkin juga mempengaruhi rasa tulus dan kecintaannya kepada Maria. Oleh karena itu, penulis Injil Matius menempatkan Yusuf sebagai orang yang istimewa karena keadilannya, kebaikan hatinya, dan kebijaksanaannya. Kedatangan orang-orang Majus dari timur yang diduga adalah Arabia atau Persia untuk melihat Yesus yang baru dilahirkan. Orang-orang tersebut pada mulanya ketika mereka tiba di Yerusalem dan melaporkan kepada Raja Yudea, yaitu Herodes Agung, bahwa mereka telah melihat sebuah bintang yang sekarang disebut dengan bintang Bethlehem yang menyambut kelahiran sang raja. Kemudian bintang itu memandu mereka ke tempat Maria dan Yusuf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dari pelajaran ini kita bisa menangkap bahwa ketika orang-orang Majus mereka datang dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus, ya, ada 3 kekayaan dalam hikmat orang Majus itu. Yang pertama, pengarang Injil Matius menganggap bahwa kedatangan orang Majus itu pertanda bahwa di dalam Kristus nubuat-nubuat perjanjian lama digenapi. Di dalam Mazmur 72 ayat 10 dijelaskan bahwa persembahan dan upeti kepada Raja Mesias. Dan lihatlah bahwa waktu Yesus masih bayi, masih kecil, bangsa asing membawa persembahan kepada dia. Saudara-saudara, kedua, di samping hal itu, Yesus memperlihatkan bahwa bangsa asing mendahului orang-orang Yahudi. Jadi dengan kehadiran orang-orang Majus ini menandakan bahwa orang-orang asing mereka lebih dahulu datang untuk menyembah kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apakah saudara Kristen keturunan atau Kristen karena ada orang yang menginjili saudara, atau ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa sehingga saudara menerima Tuhan dan juru selamat dalam hidup saudara. Perayaan Natal itu merupakan sebuah perayaan yang benar-benar kita membuka hati kita. Ya, kita membuka hati kita. Jangan sampai orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka jauh lebih mengenal Tuhan ketika mereka bertobat, terima Tuhan. Mereka lebih sungguh-sungguh ngikut Tuhan, sungguh-sungguh mengerti akan kehadiran Kristus di dunia untuk menebus dosanya daripada kita yang Kristen keturunan. Nah, saudara-saudara, hal ini merupakan sebuah pendahuluan bagi sejarah gereja di mana orang kafir lebih rela untuk menerima Kristus daripada orang-orang Yahudi. Ketiga, kita dapat belajar, ya, bahwa orang Majus dengan mempersembahkan hadiah-hadiah
mengajarkan bahwa mengakui Yesus sebagai Raja harus disertai dengan kerelaan untuk berkorban bagi Dia. Ya, jadi dari orang Majus kita belajar 3 hal ini, saudara. Ya, kita belajar yang ketiga bahwa orang-orang Majus, dari orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ini kita belajar bahwa untuk mengikut Kristus, mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, itu harus disertai dengan kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saya akan membahas tentang simbol-simbol Natal yang ada. Ya, yang pertama pohon Natal. Asal-usul pohon Natal ini adalah sebenarnya untuk mengenang hari kelahiran Nimrod yang selalu dihadiri di pohon evergreen. Secara harfiah dapat dikatakan tetap hijau, merupakan jenis tumbuhan yang mempertahankan daun-daunnya sepanjang tahun, yang tumbuh dari sebatang kayu yang mati, selalu meninggalkan bisikan yang digantungkan dari ranting-ranting pohon itu. Akan tetapi jika mengikuti tradisi barat, biasanya pohon Natal itu dibuat dari pohon cemara yang senantiasa hijau sepanjang tahun meskipun pada musim kemarau. Ini yang merupakan lambang kelahiran Yesus yang mendatangkan harapan yang kekal dalam kehidupan manusia. Jadi saudara-saudara, nanti di dalam perayaan Natal kita akan berjumpa dengan atribut-atribut atau simbol-simbol ini. Ya, simbol-simbol ini. Saya dulu kalau perayaan di Natal di daerah-daerah, di desa-desa yang tidak ada pohon cemara, pakai pohon pinus. Ada kalanya mereka pakai pohon yang rimbun. Ya, tetapi intinya bahwa esensi daripada ini, ya, nilai daripada ini adalah melambangkan, merupakan lambang kelahiran Yesus yang mendatangkan harapan yang kekal bagi manusia, ya. Jadi ini terus ada, ya, terus ada. Lalu yang kedua, atribut yang kedua itu lilin. Dalam perayaan Natal, lilin merupakan atau menggambarkan tentang Kristus, dilambangkan sebagai terang dunia, ya, terang yang menerangi kegelapan. Di dalam Alkitab tertulis tentang terang seperti dalam Perjanjian Lama. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan terang yang besar. Sedangkan dalam Perjanjian Baru Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 tentang terang dunia. Bahkan bukan hanya di peribadatan saja, melainkan di rumah-rumah. Jadi orang buat di rumah-rumah, di toko-toko, dihiasi dengan lampu yang kelap-kelip. Muncul hal ini sejak zaman dahulu sebagai gambar akan terang yang mengalahkan kegelapan. Bahkan saudara, saya percaya bahwa di daerah-daerah atau di kota-kota yang orang Kristennya banyak, seperti di tempat saya di Kota Kupang, maka masuk masuk bulan Desember itu di mana-mana, di toko-toko musik, di toko-toko ada orang putar lagu-lagu rohani, lagu-lagu Natal di rumah-rumah. Di dalam kendaraan umum orang sudah mulai ya memutar lagu-lagu Natal sebagai suasana, menjadi suasana yang begitu luar biasa, begitu indah, ya, begitu luar biasa, ya, yang membuat hati begitu merasa bahwa kehadiran Yesus itu begitu berarti. Bukan berarti Januari sampai dengan November tidak ada Tuhan lahir dalam hidup kita. Ini kita juga harus perlu belajar bahwa Yesus itu terus ada dalam hidup kita, bukan hanya ada di bulan Desember. Ya. Nah, atribut yang ketiga atau simbol yang ketiga itu adalah Sinterklaas, ya, atau Santa Claus. Ya, Sinterklaas adalah sosok salah satu ikon yang tren di dalam perayaan Natal, di mana pusat perbelanjaan dihiasi berbagai macam pernak-pernik Sinterklaas. Ya, anak-anak sekolah minggu begitu menyukai ini. Karena apa? Dari situ mereka bisa mendapatkan hadiah. Tetapi nilainya, bentuk positif ini kemudian diadopsi oleh organisasi gereja sebagai wujud rasa kepedulian bagi sesama dalam perayaan Natal. Itu sangat baik.
ya, bukan hanya kalangan anak-anak tetapi juga kaum lansia. Jadi bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dari ini kita boleh belajar bahwa Yesus datang itu untuk mempedulikan, untuk care dengan berbagai orang. Kalangan siapa saja, orang siapa saja. Mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan. Ya, ya, kita belajar dari Sinterklas ini adalah orang-orang. Tuhan ingin supaya kita mempedulikan orang-orang yang lain. Ya, kita memperhatikan orang yang lain sebagai wujud rasa peduli kita kepada sesama manusia yang mungkin hidup jauh dari keberuntungan, tetapi karena kehadiran Kristus di dalam hati kita, itu boleh menggugah hati kita, itu boleh menyentuh hati kita, sehingga kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudaraku, sebagai orang Kristen, ini merupakan sebuah kepercayaan di mana ya, kepercayaan itu berdasarkan kepada ajaran, kepada kehidupan, ya, bahwa Yesus datang, Yesus hidup, Yesus sengsara, Yesus wafat, tetapi Yesus dibangkitkan untuk kita semua. Agama Kristen ini meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Raja kita, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia, di mana Dia telah menebus setiap dosa-dosa kita. Orang Kristen beribadah di gereja dan kitab suci kita adalah Alkitab, dan itu di dalam Alkitab menuliskan tentang bagaimana Tuhan telah berkorban atas hidup kita. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini kesimpulan daripada pengajaran ini adalah begini, saudara. Pentingnya sebuah perayaan dalam kekristenan yaitu Natal untuk senantiasa memperingati dan dirayakan oleh orang Kristen karena kelahiran Kristus, peristiwa kelahiran Kristus Yesus adalah suatu bentuk kasih dari Allah kepada manusia dalam upaya penyelamatan manusia dari dosa-dosanya. Maka makna sejati Natal adalah kehidupan yang kekal. Jadi makna Natal itu adalah kehidupan yang kekal. Makna Natal itu adalah Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Natal merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya. Akan tetapi, semua orang Kristen mengetahui makna Natal atau pandangan teologi tentang Natal itu sendiri. Bagaimana makna yang sejati itu bisa menyentuh dan lebih dihayati dalam kehidupan nyata orang Kristen setiap hari. Dan bagaimana perayaan Natal tahunan itu bisa mengungkapkan makna yang sejati? Tentu bukan hanya saja dengan khotbah-khotbah atau renungan Natal. Oleh karena itu, ketika perayaan Natal bisa membawa orang untuk masuk ke dalam penghayatan makna sejati daripada kelahiran Yesus, yaitu bahwa Dialah sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh dunia, yang belum pernah menghayati damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua percaya bahwa Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang ke dalam dunia. Saat ini kita tidak menantikan lagi, tapi kita sedang menunggu akan kedatangan Dia yang kedua kali untuk menjemput kita, untuk membawa kita. Karena firman Tuhan berkata, Dia berkata bahwa di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Aku akan pergi ke rumah Bapakku, karena rumah Bapakku aku akan menyediakan tempat bagimu, dan pada waktunya aku akan kembali untuk menjemput kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen, jangan menganggap Natal hanya merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang Kristen. Tetapi di balik tradisi atau kebiasaan itu sebagai orang Kristen, harus mengambil makna bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia melalui kelahirannya, itu membawa damai sejahtera Allah. Dan makna Natal itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini berarti bahwa Yesus Kristus melalui kelahirannya membawa damai sejahtera. Maka orang Kristen juga harus menjadi agen Kristus dalam membagikan damai sejahtera melalui kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Natal kita akan peringati. Ya, kita akan peringati. Natal kita akan peringati beberapa minggu lagi.
tetapi yang merupakan inti daripada firman Tuhan malam hari ini adalah Natal itu Yesus datang untuk membawa kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, menebus dosa-dosa kita. Maka itu, saudaraku, mari kita menjadi pelaku-pelaku, agen-agen membawa damai sejahtera ke dalam dunia. Ya, kita saat ini sedang membawakan kabar baik itu, kabar sukacita itu kepada dunia ini. Dunia ini semakin tidak baik-baik saja, tetapi kehadiran kita itu akan membuat rasa yang berbeda, warna yang berbeda. Sekalipun sedikit, tetapi kita akan memberikan dampak yang berbeda. Karena apa? Karena ada kelahiran Kristus di dalam hidup kita. Ada Kristus di dalam hidup kita yang menuntun kita, yang membawa kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kalau Tuhan masih izinkan kita untuk sampai pada Natal tahun ini, berarti Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan masih punya tugas yang mulia untuk kita yang kita harus lakukan di dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita punya waktu, maka Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan pasti punya tugas atas hidup kita yang kita harus lakukan tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, mari maknailah Kristus, maknai kelahiran Kristus di dalam hidup kita sebagai wujud, sebagai cinta kita kepada Tuhan. Ya, arti Natal bagi kehidupan kita sekarang adalah Natal membawa damai sejahtera, Natal membawa sukacita bagi orang lain. Natal adalah mempedulikan orang lain dalam kehidupan kita. Natal jangan dimiliki sendiri. Natal jangan dirasakan sendiri. Natal jangan hanya kita nikmati sendiri. Natal itu harus dibagikan kepada setiap orang. Natal harus dirasakan oleh setiap orang. Natal harus dirasakan oleh mereka yang belum menerima Natal itu sendiri. Yesus datang ke dalam dunia untuk setiap orang. Oleh sebab itu, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum menerima Natal, mari jadilah berkat di sana, jadilah terang di sana, jadilah lilin-lilin yang menerangi mereka, sehingga suatu saat lilin itu bercahaya, menerangi, dan mereka boleh menyambut lilin itu sebagai terang dalam kehidupan mereka. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di kota manapun Tuhan bawa kita, percaya, saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya bagikan kepada kita pada malam hari ini dari tema arti Natal bagi orang Kristen masa kini, perspektif teologis. Saya percaya bahwa kita semua belajar untuk senantiasa mengerti rencana dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk hal yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh berterima kasih Tuhan. Karena kami percaya bahwa hidup kami ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan. Tuhan, kami sudah ada di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi kami merayakan Natal. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami bahwa Natal itu adalah perwujudan, wujud cinta kasih daripada Tuhan atas hidup kami. Natal kami boleh rayakan itu untuk kami mengimplementasikan akan kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen yang membawa damai seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami membawa terang ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus malam ini, hamba berdoa untuk kami semua. Tuhan Yesus urapi kami dengan kuasa-Mu.
Di mana kami berada, Tuhan, jadikan kami menjadi alat di tangan Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat di tangan Tuhan. Dan biarlah sukacita, kasih Tuhan, itu senantiasa boleh menjadi berkat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan kami umur panjang. Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kami sukacita. Tuhan memberikan kami pekerjaan. Tuhan memberkati kami secara finansial. Kami percaya Tuhan. Itu Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Supaya kami boleh menjadi berkat. Menjadi terang bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Natal tahun ini Tuhan. Ingatkan kami. Supaya kami melewati tahun 2023 ini tidak hanya begitu saja. Tapi kami melewati tahun 2023 dengan nilai-nilai ilahi. Ada kesan-kesan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena ada jiwa yang kami boleh bawa kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh mengajarkan firman ini kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.